Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad jamaah subuh yang kami hormati, mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih ada peluang dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi protokol untuk beribadah ritual, ibadah mahdah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tercurah kepada beliau dan kita umat Islam, umat Muhammad di belakang, senantiasa bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah subuh yang kami hormati, kalau ceramah kita pada tarwih adalah mengungkap masalah iman untuk mewujudkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka pada subuh hari ini kita sedikit akan mengungkap bagaimana orang yang bertakwa di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita memperhatikan, kata takwa itu adalah merupakan kata yang sangat sentral dalam ajaran Islam. Ambil saja contoh bahwa kita berpuasa bertujuan untuk mencapai predikat takwa itu, dan telah menjadi istilah yang sangat akrab dalam kehidupan kaum muslimin, terutama kita di bumi Indonesia yang kita sama cintai. Kalau kita memperhatikan Al-Quran, istilah takwa beserta turunannya itu akan kita temukan 242 kali dalam Al-Quran. 242 kali dalam Al-Quran. Di dalam surah Makkiyah terdapat 102, sedang dalam surah Madaniyah 140. Dan kata takwa ini hadirin senantiasa menjadi satu persyaratan di dalam khutbah-khutbah, apakah khutbah Jumat dan sebagainya, malah di dalam ceramah-ceramah selalu dianjurkan supaya menasihati umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang kami hormati, di dalam menduduki satu jabatan, kalau tidak salah tahun 1967 di dalam keputusan MPR, salah satu persyaratan utama untuk menjadi menteri adalah mereka yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan untuk menduduki jabatan-jabatan yang lain sekarang, ataukah untuk memasuki suatu lembaga, maka menjadi persyaratan adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau persyaratan-persyaratan lain umpamanya kesehatan, biasanya diberikan rekomendasi oleh dokter rumah sakit atau puskesmas. Kalau untuk mengambil keluhan baik, biasanya dikeluarkan oleh polisi. Namun kita melihat pemerintah belum mampu mengatur, sekali lagi belum mampu mengatur siapakah yang akan memberikan rekomendasi. Persyaratan pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Apakah tidak baik kalau umpamanya difungsikan kiai-kiai kita, andre guru kita, ataukah kita fungsikan tokoh-tokoh agama, ustadz-ustadz kita, ataukah kita fungsikan departemen agama, ataukah iman desa dan sebagainya. Sampai sekarang hanya mengatakan mereka ini bisa menduduki satu jabatan karena bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa rekomendasi. Mudah-mudahan pemerintah kita sekarang ini ya bisa mampu untuk mengatur semuanya itu. Tentu takwa di sini berbeda takwanya dari agama Islam dan agama non-Islam. Tapi itu perlu diatur oleh tokoh-tokoh agama masing-masing. Sehingga kata takwa itu jangan sampai hanya menjadi retorika belaka. Betul-betul orangnya adalah bertakwa untuk melaksanakan tugas jabatan yang diamanatkan oleh bangsa, yang diamanatkan oleh umat, yang diamanatkan oleh masyarakat rakyat dan pemerintah Indonesia. Hadirin jamaah subuh yang kami hormati, kalau kita melihat kata takwa itu, ada yang mengatakan memelihara diri, melindungi diri, menjaga diri. Ada yang memberikan komentar yang lebih panjang lagi, bahwa takwa adalah kesadaran hati nurani untuk menjauhi segala yang dilarang dan berbahaya, dan dalam waktu yang bersamaan mengerjakan semua yang diperintahkan dan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yakin akan memperoleh pembalasan di dunia dan di akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa takwa adalah merupakan suatu kedalaman diri atau kesadaran yang paling dalam diri manusia yang mestinya terpancar pada kehidupannya dalam masyarakat. Hadirin, sehingga mereka yang bertakwa itu memiliki kesadaran yang prima untuk belajar dan berlatih, sehingga diberi furqan fil ilmi dan furqan fil amal, atau kecerdasan dan keterampilan untuk mengatur bumi ini, untuk mengolah bumi ini, di samping beribadah kepada Allah juga berbakti kepada sesama manusia, masyarakat dan bangsa. Untuk ini hadirin yang kami hormati, mari kita memperhatikan Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Tuhan berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kita semuanya hadirin yang dipanggil, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan. Orang yang diberikan furqan itu adalah orang yang diberikan petunjuk, sehingga bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak diambilnya, yang batil ditolaknya. Yang hak dikerjakannya, yang batil dihindarkan, dijauhi, dan menghapuskan segala dosa kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosamu, dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Demikian hadirin, jadi Allah kepada kita orang yang beriman mampu membedakan di tengah-tengah masyarakat mana yang baik dan mana yang buruk. Jangan sebaliknya, yang baik ditolaknya, yang batil diambilnya. Semoga kita semuanya berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan yang terbalik itu. Dengan ketakwaan dan furqan yang dimiliki, seseorang menjadi lebih berkualitas,
lebih aktif dan lebih kreatif dalam beramal kebaikan. Orang yang takwa itu aktif, kreatif dan berkualitas untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia dengan segala kebaikan yang ada padanya. Serta Allah akan memberinya kemampuan untuk menemukan jalan keluar dari setiap kendala yang dihadapi, sehingga semua urusannya menjadi mudah. Hal ini hadirin yang kami hormati, bisa kita baca dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.